Di sini gue akan bahas satu kekuatan yang menurut gue itu paling berdampak di dalam hidup gue, yaitu kekuatan dari satu kata ini yang namanya fokus. Fokus itu adalah kekuatan yang unik. Kalian percaya nggak? Kalian bisa jadi depresi. Cara gimana? Fokusin aja pemikiran kalian ke satu titik, ke momen yang bikin kalian sangat trauma, sangat sengsara. Pikirin fokus terus dan terus. Coba aja, kalian akan menjadi depresi, percaya nggak? Fokus itu antara dua. Kalian mau jadi depresi pun bisa, mau jadi sukses tuh bisa pakai fokus ya. Alat pemotong paling tajam di dunia. Gue mau tanya ke kalian sekarang. Yang kalian pikirin apa? Alat pemotong paling tajam, pisau? Apakah, kalian mungkin pikir pintar ya? Bor pakai berlian. Itu potongnya paling tajam karena pakai berlian. Jawabannya bukan. Jawabannya adalah air. Bingung nggak kalian? Baru mungkin kepikiran kalian. Pressurized water ya. Itu adalah kekuatan dari fokus. Air itu dalam jumlah yang banyak. Itu yang cuma jadi air. Kalian cipratin nggak akan apa. Tapi air difokuskan ke satu titik ya, yang sangat pressurized, akan jadi apa? Akan jadi alat pemotong yang paling presisi dan paling tajam yang kita punya teknologi zaman sekarang. Itu adalah air. Ya, kalau kalian lihat ya, besi itu dipotong pakai pressurized water, pakai air potongnya. Jadi, alat yang sangat tidak berbahaya, jadi sangat tajam kalau difokuskan ke satu titik. Sama seperti hidup kita. Kita udah belajar dari kecil, ya kan? Gimana caranya kita bakar kertas pakai matahari? Kalau kita taruh jemur aja cuma jadi panas kertasnya. Tapi kalau kita ambil kaca pembesar, kita cari titik, kita fokuskan ke satu titik matahari, kertasnya akan kebakar. Kita udah pelajarin sebenarnya dari kecil, kekuatan dari fokus. Dengan fokus, gue bilang tadi, kita bisa jadi depresi dengan fokus ke satu titik. Tapi dengan fokus, kita bisa ubah juga hidup kita menjadi bahagia dan penuh positif. Contohnya apa? Kalian nonton film nih, pernah nggak nonton film yang jelek banget? Kalian mau inget-inget nggak tentang filmnya? Enggak kan? Tapi ngapain kalian inget hal-hal yang bikin kalian depresi? Dan kalian pindahin fokus itu, shiftnya itu, kalian bisa jadi bahagia. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa menjadi orang yang fokus? Ini gue akan lempar balik ke kalian. Kalian harus tanya, ya, sebenarnya diri kalian tuh mau jadi siapa sih di hidup ini? Kalau kalian fokus nonton ini aja susah. Mungkin kalian udah nge-pause tadi, udah ke slide sebelah, udah browsing, bahkan udah buka handphone kalian ke tempat yang lain. Kalian kesulitan dengan fokus. Kenapa? Karena kalian nggak tahu diri kalian siapa. Buat kalian yang jadi kutu loncat, fokusnya nggak bisa di satu titik. Ini adalah tips dari gue. Seperti main basket, kalau udah blunder apa yang dilakukan sama coachnya? Time out. Kalian time out dulu dari hidup kalian, mundur dulu, refleksi dan coba pikirkan, kalian tuh sebenarnya mau jadi siapa sih? Hidup kalian mau bawa kemana? Ray Dalio pernah berkata, kalian bisa dapetin apapun yang kalian mau di dunia ini, tapi bukan semua yang kalian mau di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Ray Dalio bilang, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau, tapi bukan semuanya di dunia ini. Kedewasaan itu adalah sebuah bentuk untuk menolak peluang yang lain untuk peluang yang terbaik. Ya, itu adalah kebijaksanaan dan kedewasaan. Jadi kalian harus tanya ke lubuk hati kalian, saya ini sebenarnya mau jadi siapa sih di hidup ini? Orang zaman sekarang itu kesulitan fokus karena terlalu banyak distraksi. Memang kita kan hidup di namanya attention economy, di mana semua orang berebut untuk atensi kita. Yang browsing, yang tadi sosmed yang kalian barusan buka tadi, CEO-nya dan founder-nya itu mikir gimana caranya ngambil atensi kalian dari kalian nonton ini, ya. Mereka rebut atensi kalian. Cara paling gampang untuk fokus dalam sebuah tugas adalah mengeliminasi hal-hal yang lain yang bikin kalian nggak fokus. Gue akan kasih contoh beberapa hal yang gue selalu eliminasi nih. Kalau gue lagi mau deep work, lagi mau kerja, lagi mau belajar. Tadi gue bilang apa? Gue setiap hari selalu dua yang gue lakukan. Belajar pertama, habis itu praktek. Belajar, praktek. Gue nggak pernah beli buku dan cuma beli buku baca-baca doang. Itu cuma bikin mental kalian senang. Oh iya ya, saya produktif ya, baca buku itu bohong. Kalian nggak produktif dan nggak ada yang kalian bikin. Belajar dan praktek. Caranya gue bisa fokus dari belajar dan praktek itu. Caranya seperti ini. Gue eliminasi hal-hal yang nggak penting. Contohnya ya, aktivitasnya. Main game, ya, baca novel, nonton Netflix, itu gue eliminasi semuanya. Itu hal-hal yang bikin gue gak fokus. Nongkrong yang gak penting, gosipin orang. Dan ini satu yang menurut gue fatal nih dalam fokus, yaitu micro breaks namanya. Maksudnya apa micro breaks? Kalian nonton video ini, kalian pause nih. Atau kalian lagi belajar yang lain, kalian lagi praktek, kalian pause. Terus kalian jalan-jalan dulu ke sofa gitu. Alasannya kalian kencing, buka kulkas, tutup kulkas. Itu namanya micro breaks. Kalian mikir, nanti 5 menit lagi. Itu yang bikin kalian lama banget kerjanya. Gak pernah dalam deep work. Nanti gue akan bahas di belakang gimana caranya kalian bisa achieve ya. Rasanya waktu tuh jadi lebih cepat. Kalian bahkan mau coba untuk buang waktu kalian, bayangin nggak? Karena kalian pikir, ini masih pagi nih, mau sampai malam main game dulu sampai malam. Satu-satunya resource yang berharga di dunia ini adalah waktu kalian. Gue sangat menghargai waktu gue sendiri. Gue nggak mau membuang-buang untuk main game, untuk scrolling TikTok. Semuanya gue lakukan untuk belajar dan bekerja. Jadi jangan ambil ya micro breaks, itu istirahat sebentar. Jadi kalian coba nih, kalian punya kerjaan di depan kalian yang bisa menghasilkan kalian uang, kalian coba jalan-jalan sedikit, jangan kayak gitu. Kenapa segmen pertama ini adalah justru mentalitas? Bahkan gue nggak tulis di depannya, kalian nggak tahu kalian bakal dapetin segmen ini. Karena itu yang gue pengen bor ke dalam otak kalian. Begitu kalian lagi ikutin ini nanti ke depannya, berasa hilang fokus, balik lagi ke sini. Dengerin lagi-lagi video ini. Ulangin lagi aja, sampai kalian bisa benar-benar fokus. Karena
Ini hal yang pribadi gue juga susah lakuin. Pertama kali gue kerja itu gampang banget. Buka handphone, teleponan. Oh teman aja nongkrong, yuk kita ngopi. Yuk kita kesini. Yuk kita ngobrolin orang gak berguna. Yuk kita gosipin orang. Yuk kita nonton Netflix. Ada show baru kita binge watch yuk. Itu adalah hal yang gue lakukan. Tapi tidak sekarang. Gue udah belajar untuk mengharness yang namanya fokus. Karena tadi gue bilang, air yang di-pressurize, satu titik itu jadi alat paling tajam di dunia. Orang yang punya kemampuan untuk fokus di satu bidang, seperti kata Ray Dalio tadi, bisa dapetin apapun. Gue sebutin lagi, apapun yang kalian mau di hidup ini, tapi bukan semuanya kalian mau. Kalian contoh, mau jadi sales property yang terbaik, jadi fokus ya di satu bidang itu. Tapi gimana caranya, kayaknya udah mentok. Enggak, kalian nggak nyampe otak kalian. Saya udah coba kok cari listing, coba ini jualan listing nggak dapat. Gimana cara kalian bikin listingnya datang ke kalian dengan upgrade ilmu kalian? Caranya jadi content creator, agen properti. Orang yang datang ke kalian, fokus di satu bidang, pertajam, jadilah yang terbaik. Mau jadi investor nanti, mau bikin venture capital fund, mau bikin private equity, jadilah yang terbaik. Mau jadi content creator, mau jadi influencer, jadilah yang paling terkenal. Jadilah yang terbaik dalam bikin konten. Jangan setengah-setengah. Jangan gampang fokus lihat, oh ini temen ini lebih sukses, oh temen ini bikin bidang ini sukses. Fokus aja apapun yang kalian kerjain. Kasih waktu 10-20 tahun. Ini sekolah jalan ini bukan sekolah untuk, oh jadi kaya besok. Enggak, sama sekali enggak. Lu kalau kayak gitu, tetap aja keluar dari sini. Fungsi sekolah ini untuk tempa kalian fokus di satu bidang yang kalian tekunin, yang kalian pelajarin dan kalian percayain. Selama 10-20 tahun, gue yakin hidup kalian pasti akan berubah. Lakuin 10 tahun secara konsisten. 1% aja lebih baik. 1% aja, nggak usah banyak-banyak. Ini yang dilakukan sama tim NBA. Coachnya pernah bilang bahwa 1% aja kalian setiap orang. Ya, ada 5 orang di lapangan. Kalian improve 1% aja. 1 season. 1% aja. Dalam 2 season, secara tim kalian improve 10%. Start sekalian. Gak usah fokus di yang lain. 1%. Jadi kunci utama untuk dapetin mimpi kalian yang gue sebutin tadi adalah untuk fokus di apa yang kalian kerjain secara serius, secara kerja keras, kerja cerdas, dan ingat kalian harus kerja secara tuntas dengan fokus. 3 itu kalian bisa capai dengan yang namanya fokus.